Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, illazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman seakidah, sebangsa, setanah air dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam konten Islam kontemporer, tekstual dan kontekstual hari ini. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan kepada kita tentang satu kejadian yang hari ini menimpa saudara kita, sahabat kita, seorang wanita muslimah bernama Nikita Mirzani yang beberapa waktu yang lalu sudah ditahan, sudah dipenjara di tahanan kejaksaan di Serang Kota. Yang dalam kesempatan ini kita sangat prihatin karena terlepas dari segala kelemahan, kekurangan, dan tuduhan terhadap beliau. Beliau adalah seorang wanita yang memiliki 3 orang anak-anak yang masih dalam tanggungan beliau. Dan hari ini selama 21 hari, ini sudah berjalan, tepatnya hari ini tanggal 1 November ya, sudah berjalan 6 hari beliau berada di dalam kurungan Kejaksaan Negeri Serang Kota. Saudara-saudaraku seiman seakidah, kenapa ini menjadi fokus aktual hari ini? Karena memang banyaknya pro kontra terhadap penangkapan saudari Nikita Mirzani ini yang dituduhkan kepada beliau adanya pelanggaran undang-undang tentang penghinaan. Penghinaan ini sebenarnya sebelum ada undang-undang IT, informasi dan transaksi elektronik ini, sebenarnya sangat sederhana. Yang dulu hukumannya itu hanya hitungan bulan ya. Kalau pencemaran nama baik ini, penghinaan atau pencemaran nama baik kalau merujuk kepada undang-undang KUHP. Yang itu maksimalnya hanya 4 tahun sebenarnya. Tapi dengan adanya undang-undang IT ini, informasi dan transaksi elektronik ini, sudah ada aturan negara ini, undang-undang terhadap pencemaran atau penghinaan di publik secara teknologi informasi ini, yang hukumannya kalau pasal 27 itu di ayat 3 itu bisa mencapai 5-6 tahun ya. Kemudian kalau dia menimbulkan kerugian terhadap korban yang dihina atau dicemarkan nama baiknya itu, baik kerugian material, maka disangkakan lagi kepada pasal 36 ya kalau tidak salah saya, yang ini bisa mencapai 12 tahun penjara. Jadi ini juga merupakan iktibar ya, merupakan pelajaran berharga bagi kita para manusia-manusia yang saya katakanlah manusia-manusia yang hidup di abad ini, yang memang setiap hari sudah terlibat dengan teknologi informasi, baik handphone, baik sosial media, IG, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Memang harus benar-benar hati-hati. Kalau dulu disebut mulut kamu harimau kamu. Kalau sekarang bukan lagi jari kamu harimau kamu. Jadi jari kita ini salah ketik, salah sampaikan ketika dipublikasi secara umum, ini bisa akan menjadi dampak pidana kepada kita. Barangkali inilah kejahatan yang mungkin untungnya nggak ada, nikmatnya juga nggak ada, tapi hukumannya sangat berat kepada kita ya. Mohon maaf, bukan kita membela misalnya kalau maling, misalnya pencuri, minimal ada untungnya hasil malingnya. Tapi kalau melanggar undang-undang ITE ini sedikit pun ya pulsa kita habis, paket kita habis, malah terkena pidana. Jadi ini menjadi iktibar kepada kita. Tapi terkait dengan saudari kita ini, Nikita Mirzani, saudara-saudaraku seiman seakidah, sebangsa dan setanah air, saya kira selain ini pembelajaran, tapi kepada beliau juga merupakan barangkali peringatan lah kepada beliau. Kenapa? Ya mudah-mudahan kita sebagai muslim dan muslimah juga, sebagai bangsa yang santun, yang tidak harus ketika orang menerima musibah atau ujian itu kita malah bertepuk tangan. Kenapa? Karena memang sebenarnya
inilah kelemahan kita sebenarnya ketika seseorang berbuat kesalahan, seseorang dihukum, seseorang diuji oleh Allah, kadang-kadang kita malah mendiskreditkannya. Seharusnya kita mendoakan mudah-mudahan itu menjadi pelajaran, menjadi hikmah, menjadi iktibar bagi beliau untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Dan saya hanya ingatkan kembali, Allah juga dalam surah Al-Isra ayat 7 mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Isra ayat 7 itu Allah mengatakan in ahsantum, jika kamu berbuat satu kebaikan, ahsantum li anfusikum, kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Sebaliknya, wa in asatum, kalau kamu membuat kejahatan, keburukan, kemaksiatan, fitnah dan sebagainya, maka kata Allah itu palaha, maka kejahatan, keburukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Tentang kes saudari Nikita Mirjani ini, sebagai muslim kita mendoakan mudah-mudahan beliau bisa menginsafi, terlepas dari kita tidak menjustis beliau, karena dosa dan kesalahan itu hanya kitalah sebenarnya yang menyadari dan mengetahuinya. Dan kita juga ini sesuatu hal yang sangat prinsipil bagi kita semua. Kadang-kadang kita memberi gelar-gelar kepada orang, menyebut-nyebut orang dengan kalimat-kalimat yang tidak disyariatkan Islam. Ini sangat tidak baik kepada kita. Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin. Ya wahai orang-orang beriman, janganlah satu kaum kepada kamu itu menghina atau mencaci, mencela kaum yang lain. Sayakunu khairum minhum, bisa jadi orang atau kaum yang kamu hina itu jauh lebih mulia dari kamu. Kemudian kata Allah lagi, wala nisa'um min nisa'in asayakunna khairum minhun. Janganlah sekelompok perempuan-perempuan itu mengolok-olok, menghina-hina, mencaci-caci, mengolok-olokkan wanita-wanita lain. Nah, kata Allah itu karena bisa jadi ayyakunna khairum minhunna. Karena bisa jadi wanita-wanita yang kamu olok-olok itu malah bisa lebih baik dari kamu. Tapi ada kelanjutan dari ayat ini, wala talmizu anfusakum, kata Allah, dan kamu jangan saling mencela satu sama lain. Wala tanabazu bil alqab. Ini satu yang sering kita, apalagi ini musim tahun politik ke depan ini, menyebut saudara kita dengan sebutan nama-nama yang buruk, ya mohon maaf, dengan nama-nama binatang misalnya. Ini sebutan yang dilarang oleh Allah, apalagi mereka-mereka itu adalah muslim dan muslimat saudara-saudara kita. Hanya karena pertarungan politik, hanya perbedaan paham, karena perbedaan pendapat dan sebagainya, kita menyebut orang lain dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Kemudian Allah akan lagi, wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq. Jangan pula kamu saling memanggil dengan nama-nama yang buruk itu. Seburuk-buruk panggilan, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Jadi seburuk-buruk panggilan itu kalau menyebut saudara kita, hei fasik misalnya, hai bandit, hai penjahat, hai mabuk misalnya. Ini bagaimana Ustaz kalau misalnya memang mereka itu pemabuk, kita sebut sebagai pemabuk, misalnya mereka itu memang penjahat, kita sebut penjahat. Saya kira inilah strategi dakwah itu. Makanya kata Allah itu dalam surah An-Nahl juga, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi orang itu kalau misalnya sudah kita sebut dia penjahat, hai pemabuk, hai perampok misalnya, kalaupun dia misalnya ingin bertobat, ingin apa, dia sudah susah kan begitu, karena sudah dicap sebagai penjahat, sebagai bandit, sebagai fasik, sebagai apa. Inilah sisi dakwah itu dari Islam itu, sehingga serulah manusia itu ke jalan Allah itu dengan hikmah wal mau'izati hasanah. Jadi ini tidak membuat orang semakin baik, tidak membuat orang semakin kembali ke jalan yang benar, malah dia akan semakin menjauh. Apalagi kita memanggil, menyebut mereka itu dengan sebutan-sebutan yang memang sebutan itu belum pasti. Dan itu bisa merupakan hoa, fitnah dan sebagainya. Sama seperti juga menuduh orang sebagai pejina, hai pelacur misalnya, dalam bahasa apanya mungkin ailon titik-titik itu. Ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam sesuai dengan surah Al-Hujurat ayat 11 itu. Kenapa? Karena memang menuduh orang berzina itu hukumannya juga sangat berat. Hampir sama dengan pejinahnya, kecuali memang kita menghadirkan dua saksi atau memang melihat dengan mata kepala kita langsung terjadinya perjinahan tersebut. Jadi tidak sembarangan menuduh orang hai pejinah, hai pelacur dan sebagainya.
Ini merupakan iktibar kepada kita supaya memang berhati-hatilah berucap, berhati-hatilah berkata-kata, apalagi di media sosial, sosial media yang hari ini, yang ketika kita ucapkan itu akan ribuan bahkan jutaan orang bisa mendengar, bisa menyebarluaskannya dan sebagainya dan sebagainya. Kembali kita kepada saudari kita, Nikita Mirjani, mudah-mudahan kita berdoa lah. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang kita ini sebenarnya sesama muslim ini, makanya kata Nabi itu kal jasadil wahid, sebenarnya seperti sebuah tubuh. Kalau sakit mata sebelah, ya mata sebelah itu akan merasa sakit. Tangan kanan kita sakit, ya tangan kiri kita juga ikut berpartisipasi merasakan sakit itu. Seluruh tubuh kita merasakan sakit. Sama seperti juga Nabi juga mengatakan kal bunyan, seperti bangunan, yang satu dengan yang lain itu saling menopang. Sehingga dari konsep inilah kita, makanya setiap sholat, setiap kita berdoa, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Apa artinya itu? Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang muslimin dan muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat, yang orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup ataupun yang mati. Jadi begitu kita doa, seluruh yang namanya muslim di dunia ini kita mintakan ampunan. Artinya juga ya kita kepada saudari kita, misalnya Nikita Mirjani ini juga orang-orang yang lain-lain lah, pasti kita ikut mendoakan mereka untuk diberikan Allah ampunan. Mudah-mudahan kepada beliau yang kita tahu mungkin banyak pans-pans beliau juga yang memang dari plus minus atau salah benarnya hanya Allah lah yang mengetahui. Tapi kita berharap beliau sebagai muslimah itu dengan kejadian ini akan menjadi hikmah, menjadi iktibar kepada beliau. Kita doakan beliau mendapatkan ampunan Allah. Kalaupun dihukum mendapat hukum yang seringan-ringannya, tapi ini akan menjadi pembelajaran kepada dia, bukan hanya kepada beliau tapi kepada kita semua, para ya mungkin YouTuber, para sosmed, para pans dunia maya dan sebagainya, untuk ke depan ini lebih berhati-hati, terutama kepada muslim dan muslimat. Jangan mudah mencaci, mencela, menyebut nama yang orang dengan hal-hal yang tidak benar, memfitnah, apalagi memfitnah, menyebar luaskan hoak dan sebagainya. Akhirnya saudara-saudaraku seiman seaqidah sebangsa dan setanah air, saya ingin mengingatkan tentang satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang adanya seorang pelacur Bani Israel itu yang diampunkan Allah segala dosa dan kesalahannya hanya dengan memberikan minum seekor anjing yang sangat kehausan. Bunyi hadisnya seperti ini: annam ra'atam baghiyan ra'at kalbam fi yaumin harrin yutifu bi bi'rin. Jadi seorang wanita dari Bani pelacur, ya, seorang wanita pelacur dari Bani Israel itu melihat seekor anjing yang sedang berkeliling sumur, mengelilingi sumur itu yang dengan sangat kehausannya, hampir saja dia sudah kehabisan tenaga lah anjing ini, sehingga qad adalah alisanahu, jadi sudah hampir mati ini anjing. Maka si wanita pelacur ini membuka sepatunya. Sepatu, kita tahu sepatu di zaman dulu itu terdiri dari kulit binatang ternak, sehingga dia bisa menampung air, sehingga dia tampungkan air itu, dia ambil dari sumur itu air, dia minumkan kepada seekor anjing ini. Minal atas fanaza'at lahu bimuqiha faghfir laha. Kata Rasulullah, karena perbuatan itu Allah mengampuninya segala dosa dan kesalahannya. Ini iktibar bagi kita semua, dan dari segala kelemahan, mungkin hal-hal yang negatif dalam perspektif masyarakat terhadap saudari kita Nikita Mirjani ini, kita harus juga melihat sisi positif dari beliau yang menurut informasi dari pengacara dan manajernya, beliau ini sangat rutin memberikan santunan kepada panti-panti asuhan, kepada fakir miskin, kaum duafa di Jabodetabek ini. Mudah-mudahan dengan kejadian ini Allah memberi rahmat, memberi ampunan, memberi hidayah kepada saudari kita tersebut. Semoga beliau bisa kembalilah kepada fitrah wanita yang muslimah, yang bisa menjauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
sekedar yang iktibar kepada kita semua. Allah itu sudah menunjukkan bukti-buktinya, bukan tidak satu dua para selebritis, para artis-artis, para public figure itu yang memang di akhir-akhir hayatnya Allah bersihkan dosa-dosa mereka itu dengan penyakit-penyakit yang beraneka ragam, dengan penderitaan, dengan kesusahan di akhir-akhir hayatnya, di saat mereka sudah tidak menjadi selebriti lagi. Na'udzubillah summa na'udzubillah, semoga mereka-mereka itu juga diampunkan Allah dosanya, dilapangkan Allah kuburnya. Saya tidak sebutkan satu persatu, tapi ini iktibar kepada kita semua bahwa Allah itu tidak tidur. Apalagi yang sifatnya fitnah, apalagi sifatnya mengumbar aurat, apalagi sifatnya memotivasi kan gitu generasi muda untuk mohon maaf dalam tanda petik prisek dan sebagainya, sehingga dekadensi moral ini semakin tambah parah dengan mungkin apa yang dicontohkan oleh para selebriti kita, para public figure kita di negeri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.